loading lambat. Ini tadi yang sebelumnya saya pernah mencoba dari klien ya. Yang dari klien, kategori kerusakannya apa nih? Hardware misalnya, kurang dari 10 menit. Ini juga Sito ceritanya jadwal pelaksanaan di hari ini. Langsung saya kerjain nih. Dari 40 tadi misalnya diagnosa kerusakan ini apa? Komputer loading lambat misalnya ya. Komputer panas ya, misal CPU panas, misal seperti itu. CPU memang panas ya, maksudnya itunya panas. Kemudian pemecahan masalahnya adalah mengganti pasta, mengganti kipas ya, kipas, mengganti fan ya, CPU fan misalnya seperti itu. Kemudian waktu pengerjaannya juga langsung, 40 ya. Kemudian selesai, misal kita selesainya itu ya 50 lah ya, 10 menit. Statusnya ini udah langsung selesai ya, misalnya yang mengerjakan itu saya. Oke, kita simpan. Nah, jadi ini bentuk aman ya, karena ada interaksi antara klien dengan admin, ataupun dengan pengguna di ruangan dengan admin gitu. Nah, di dashboard kita lihat apa yang terjadi. Keluhan yang belum terselesaikan itu kosong. Keluhan yang belum terselesaikan kosong. Yang sudah terselesaikan tuh ada 2 ya. Kegiatan hari ini ada 2. Jumlah aset ada 2. Nah, sekarang kita ke menu aset ya. Kita ke menu aset sekarang. Untuk menu aset tersebut sudah jelas fungsinya adalah untuk pencatatan aset ya, daftar aset. Ini kita buat pencatatan aset nih. Nah, ini ada filteran ya, nama asetnya apa, itu kategori, merek, model. Nah, ini kita bisa untuk merefresh ataupun mereset daripada filteran. Nah, ini aset yang sudah tercatat di sini baru ada 2 nih teman-teman. Kita bisa tambahkan. Kita tambahkan misalnya komputer IT ya. Komputer ya. IT misal. Komputer IT, kita sebut saja namanya misalnya komputer IT atau kepala IT ya, kepala IT misal seperti itu. Kemudian kategorinya adalah komputer, mereknya adalah ya rakitan, tidak masalah, desktop. Nah, ini saya akan mempraktekkan ini. Yang ini rakitan misalnya kita ubah menjadi misal all-in-one ya. Saya ulangi. Nama asetnya adalah komputer kepala IT, kategorinya adalah komputer, mereknya. Nah, ini untuk penambahan merek juga bisa dari sini. Mereknya itu misalnya Lenovo mereknya. Kita simpan. Nah, ini akan tersimpan di sini. Modelnya itu M24 misalnya, TMU misal ya, seperti ini. Serial number silahkan diisikan, misal NMS misal seperti ini. MAC addressnya juga pentingkah? Penting. Ini penting, sangat penting sekali untuk mendeteksi MAC address ketika ini adalah berbentuk PC ataupun yang bersifat networking. Ini penting kita catat. Kemudian IP address juga penting jika ada ya, karena untuk mempermudah troubleshoot nanti ketika terjadi kesalahan di kita punya router misalnya, namun kita tidak punya catatan. Alangkah lebih baik semua yang terkoneksi dengan jaringan itu kita catat IP-nya berapa gitu, kalau misalnya yang bersifat statik ya. Nah, kemudian next. Nah, lokasi aset penggunanya ini siapa ya, pengguna.
Misal kita sebut saja di sini, sebentar, seperti ini. Kemudian sublokasinya, lokasi ya, lokasi nih, misal instalasi IT misal. Kemudian sublokasinya itu misalnya, sublokasi itu lebih spesifik ya, kepala IT, seperti itu misalnya. Kondisinya dapat digunakan ini untuk men-tagging bahwa ini ada rusak atau tidak. Itu bisa kita jadikan report dan jadikan di desktop dashboard, itu bisa. Ini fungsinya. Tahun pembelian ini baru kemarin beli ya. Kemudian ini diupload, bisa berupa gambar, berupa kartu garansi, bond misalnya, itu bisa diupload di sini. Catatan jika perlu. Oke, kita simpan. Jadi sudah ada aset nih yang kita, 3 aset yang kita rekam di sini, begitu. Ada 3 aset yang kita rekam. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana cara untuk sewaktu-waktu kita mau membuat laporan berapa aset yang ada di kita, ini bisa kita buat ini. Sama seperti tadi, kita ekspor. Kita ekspor ya. Nah, jika teman-teman juga sudah ada table aset menggunakan Excel misalnya yang sebelumnya, ini bisa kita import ke sini nih, kita masukin langsung, kita loading dengan cara ini. Klik sini, import ya, import data, itu bisa langsung. Kemudian kita sesuaikan nanti tabelnya, baru bisa masuk. Nah, ini fiturnya berfungsi nih, misalnya IT ya, akan berfungsi ini tuh, IT. Kemudian ini kategori, misalnya printer, di printer ada ya, printer kosong, ini printer merek Lenovo, maka yang akan muncul ada Lenovo model ini ya, juga akan muncul lokasi. Nah, seperti demikian. Oke, selanjutnya adalah saya akan memaparkan relasinya ya, pemeliharaan rutin dan segala macam. Nah, untuk ini bisa kita klik saja, kita klik salah satu. Nah, ini ada subnya gitu ya, permintaan perbaikan yang ini berupa kerusakan, misalnya kita catat di sini, sama seperti yang tadi yang kerusakan ini, untuk mencatat berapa kali dalam setahun rusaknya gitu ya, dalam sebulan berapa kali misal kalau ada. Pemeliharaan rutin ini berupa yang terprogram ya, yang terprogram maksudnya yang sudah kita buat program, kemudian yang akan kita laksanakan di hari-hari tertentu, misalnya dalam sebulan sekali itu harus kita maintain, misalnya di sini nih pemeliharaan rutin. Jadi untuk men-trackingnya di sini harus 1 bulan harus disentuh misal komputer ini. Nah, di sini pemeliharaannya. Begitu udah selesai, kita tambahkan saja. Nah, ini tanggal berapa ya? Tanggal kemarin misalnya. Kemarin temuan tidak ada, jika tidak ada statusnya ini kita selesaikan, yang mengerjakan saya. Kondisi asetnya baik. Oke. Hanya itu saja. Jika tidak ada temuan, nah akan seperti ini tabelnya. Nah, ini adalah bukti bahwa kita sudah melakukan pemeliharaan rutin ya. Yang biasanya itu di alat tersebut juga kita gantungi ini ya, gantungi semacam checklist ya, sebagai checklist biasa yang gunakan untuk aset atau APAR segala macam itu. Nah, untuk checklist sebagai bisa dilihat juga di sana gitu, udah dikerjakan atau belum di bulan ini. Kemudian perpindahan aset ini bisa kita gunakan apabila aset itu pindah-pindah ya, maksudnya ini dari mana asalnya gitu. Misal komputer saya itu asalnya adalah dari manajer misalnya, dari manajer misal, atau dari mana, dari ruangan lain lah. Nah, perpindahan ini dapat kemarin dari sini. Lokasi sebelumnya adalah dari, katakan dari IGD ya. Lokasi saat ini adalah di
instalasi IT. Alasan pemindahan adalah IGD tidak memakai komputer. Nah, upload file ini adalah biasanya bentuk surat ya, surat serah terima antara unit biasanya. Jadi ada surat dia hitam di atas putih gitu ya, tanda tangan antara dua belah pihak, kemudian ada saksi, bisa diupload di sini. Nah, sebagai pegangan. Nah, simpan seperti ini. Kemudian kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini juga sama dengan yang pemilihan rutin ya. Karena untuk kalibrasi alat ini lebih spesifik kepada, misalnya ada teman-teman yang memang ada pencatatan khusus alat medis misalnya. Alat medis dan kemudian ini dikalibrasi. Nah, di sini ada menunya nih. Kalau tidak ada ranah ke sana ya enggak usah tidak perlu kita abaikan saja nih menu ini. Nah, ini sama nih. Ya, misalnya untuk pengerjaan baru yang mengerjakannya siapa, misal ada yang dari luar silahkan dimasukin, atau ada vendor misalnya mengkalibrasi silahkan di sini. Kondisi aset dapat digunakan misalnya atau tidak. Upload misalnya dari vendor itu ada lembaran ya, ada lembaran kalibrasi misalnya sebagai bukti. Nah, bisa diupload dari sini jadi sebagai arsip kita gitu. Nah, ini cukup ini saja yang ini menunya. Ini bisa dilengkapi ya, nanti master aset, master penggunanya ya, ini bisa dilengkapi. Nah, itu kemudian ini dapat dari mana ini ya menunya. Nah, ini bisa menggunakan ini laporannya nih, laporan dasar. Oke, setelah ini saya akan paparkan ketika bagaimana cara menginstalnya ya. Setelah yang saya bagikan bagaimana cara menginstalnya.